juga terdapat proses pengemasan. Jadi di situ ada 2 departemen yang tiap-tiap departemennya terdiri dari beberapa kegiatan seperti itu. Itu contohnya. Kemudian kalau jumlah pusat kos ya tergantung. Jadi jumlah pusat kos yang ada di perusahaannya itu ada berapa. Kalau misalkan ada 5 pusat kos, maka bisa dibuat jadi kelimanya itu departemen-departemen, misalkan pusat kos A, pusat kos B, pusat kos C, pusat kos D, dan pusat kos E. Nah, itu bisa dijadikan karena terdapat 5 pusat kos, jadi kita bisa menjadikannya menjadi 5 departemen juga, departemen A, B, C, seperti itu. Oke, sedangkan untuk keuntungan dari membagi perusahaan ke dalam departemen-departemen itu ada 2. Yang pertama, peningkatan akurasi pengkosan produk, dan yang kedua, promosi kendali pertanggungjawaban atas overhead yang terjadi. Jadi kalau misalkan untuk yang pertama ya, pembahasan untuk yang pertama, peningkatan akurasi pengkosan produk. Kalau tadi saya bilang, kasih contoh juga, ketika kita menghitung jumlah populasi di satu provinsi, tentu akan jauh lebih susah dibandingkan ketika kita membaginya ke dalam beberapa kota-kota, kemudian kita menghitung tiap kotanya berapa dan kemudian dijumlah. Nah, sama dengan ini, ketika kita membaginya ke dalam departemen-departemen, kita akan lebih akurat perhitungannya, penghitungan kosnya akan lebih akurat dibandingkan kita hanya melihat cakupan secara besar, secara kasar, perhitungan kasar, tentu akan hasilnya lebih tidak akurat dibandingkan kita membaginya ke dalam beberapa bagian kecil-kecil, dan kita bisa, kalau bagiannya kecil-kecil, kita bisa lebih detail kan menghitungnya. Ibaratnya seperti itu. Jadi kalau udah ada departemen-departemen di suatu perusahaan, tentu itu akan lebih mudah bagi kita untuk menghitungnya karena cakupannya lebih kecil dibandingkan kalau kita harus menghitung secara langsung dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang kasar, itu akan lebih susah dan tingkat keakurasiannya tentu akan lebih kecil. Sedangkan untuk yang kedua, promosi kendali pertanggungjawaban atas overhead yang terjadi, intinya hampir sama seperti yang pertama. Ketika kita lebih kecil cakupannya, kita menghitung di setiap departemen, tentu kan akan lebih akurat, dan itu datanya kan akan lebih bisa dipertanggungjawabkan dibandingkan kita menghitungnya secara kasar, tentu akan lebih tidak akurat dan pertanggungjawaban data akan cenderung untuk lebih dipertanyakan. Seperti itu. Lanjut. Oke, di situ saya punya 2 quote. Yang pertama, departementalisasi memungkinkan setiap departemen memiliki tarif overhead yang berbeda. Dan yang kedua, departementalisasi meningkatkan pengendalian pertanggungjawaban atas overhead yang terjadi di departemen. Jadi untuk yang pertama, dengan adanya departementalisasi, itu akan memungkinkan setiap departemen untuk memiliki tarif overhead yang berbeda. Jadi misalkan gini, ada 2 departemen. Nah, ini kita bisa menggunakan tarif overhead yang berbeda-beda untuk 2 departemen tersebut. Masih ingat kan pelajaran saya yang kemarin, kalau kita mau menghitung tarif, itu kan ada banyak basis yang kita gunakan. Mulai dari jam mesin, ada juga yang unit produksi, kemudian berdasarkan jam tenaga kerja, ada banyak sekali basis yang bisa kita gunakan untuk menghitungkan tarif overhead. Dan tentunya ketika kita memutuskan untuk menggunakan basis yang mana yang akan kita gunakan untuk menghitung tarif overhead, itu kan harus disesuaikan dengan karakteristik departemennya. Departemennya itu departemen yang seperti apa? Masih ingat kan sama contoh saya yang perusahaan keripik singkong, terdapat 2 departemen dan harus diaplikasikan basis yang berbeda di 2 departemen tersebut. Nggak boleh disamakan, tergantung karakteristiknya seperti apa. Nah, jadi quote ini tuh menjelaskan tentang hal itu gitu. Jadi
dua departemen atau lebih ya, entah itu 3 atau berapa, pokoknya departemen yang lebih dari satu itu bisa saja menggunakan tarif yang berbeda. Kenapa? Karena setiap departemen memiliki karakteristik, dan karakteristik yang berbeda di setiap departemennya akan menentukan juga basis mana yang akan kita gunakan. Basis apakah menggunakan unit produksi atau menggunakan jam tenaga kerja, jam mesin, itu nggak bisa disamakan, harus benar-benar sesuai. Dilihat dulu karakteristiknya departemennya seperti apa, baru kita memutuskan basis yang digunakan apa untuk menghitung tarif overheadnya. Seperti itu penjelasan untuk yang quote pertama. Sedangkan untuk quote yang kedua, departementalisasi meningkatkan pengendalian pertanggungjawaban atas overhead yang terjadi di departemen. Jadi sama intinya kayak yang tadi, poin kedua dari keuntungan menggunakan membagi perusahaan ke dalam departemen-departemen. Ya intinya karena semakin kita membagi perusahaan ke dalam departemen-departemen tertentu, tentunya kos yang kita analisis di setiap departemen itu akan lebih akurat dibandingkan kita hanya membuat hitungan kasar kos dari perusahaan secara luas. Nah, di situ ketika nilai datanya lebih akurat, tentu akan datanya lebih bisa dipertanggungjawabkan, dan akhirnya adalah kita bisa membuat peningkatan pengendalian perusahaan yang lebih baik dibandingkan kita hanya menilai atau menghitung kos secara kasar dari keseluruhan perusahaan. Seperti itu. Nah, jadi departemen-departemen itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu departemen produksi dan departemen pendukung. Departemen produksi bertanggung jawab secara langsung untuk memproduksi produk dengan cara mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Nah, departemen produksi itu yang berada di ini sebenarnya dua-duanya ini ada di stage proses ya. Masih ingat kan yang pelajaran saya kalau manufaktur itu terdiri dari IPO, input, proses, dan juga output. Nah, kedua departemen ini itu berada di fase proses suatu pabrik. Nah, departemen produksi itu cenderung memang bertanggung jawab secara langsung untuk memproduksi produk dengan cara mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Nah, di situ terjadi 3 jenis kos. Kos bahan baku, kos tenaga kerja langsung, dan kos overhead pabrik. Sedangkan untuk departemen pendukung itu adalah departemen yang memberi dukungan atau layanan pada departemen produksi dan departemen pendukung lainnya. Jadi departemen pendukung ini melayani dua fungsi. Yang pertama, dia melayani fungsi departemen produksi dan juga melayani fungsi departemen pendukung lainnya. Jadi biasanya di satu perusahaan itu departemen pendukungnya itu nggak hanya satu, ada banyak departemen pendukung, dan tidak menutup kemungkinan departemen pendukung ini tuh saling mendukung satu sama lain atau saling memberikan fasilitas satu dengan yang lainnya. Jadi departemen pendukung tidak hanya memberikan fasilitas bagi departemen produksi saja, melainkan dia juga memberikan fungsi atau fasilitas bagi departemen pendukung lainnya. Jadi kalau misalkan secara umum, secara kasar, departementalisasi ya ada dua, departemen produksi dan departemen pendukung. Tapi kadang departemen pendukung itu tidak hanya satu, lebih dari satu, bisa 2, 3, ada banyak gitu. Jadi dan memungkinkan antara departemen pendukung satu dengan yang lainnya itu saling memberikan fungsi atau melayani satu sama lain. Nah, di situ nanti akan lebih rumit lagi perhitungannya dibandingkan ketika hanya departemen pendukungnya satu, departemen produksinya satu, kemudian departemen pendukung mendukung departemen produksi, itu sangatlah simpel. Level yang lebih kompleks lagi, departemen produksi ada satu, departemen pendukung ada dua. Nah, departemen pendukung ini memberikan fungsi atau melayani departemen produksi, tetapi departemen pendukung satu dengan departemen pendukung kedua tidak saling melayani. Itu kompleksnya tingkat 2. Sedangkan kompleksnya tingkat 3, departemen pendukung lebih dari satu
dan departemen pendukung saling memberikan dukungan atau saling memberikan pelayanan bagi departemen pendukung satu dengan yang lainnya. Itu lebih kompleks. Nanti kita bahas satu-satu. Sementara nggak usah dipikir pusing-pusing dulu. Pokoknya yang sekarang saya kenalkan aja ya. Intinya departemen yang kedua, departemen produksi dan pendukung. Ya, gitu aja. Oh ya, kalau di departemen pendukung, karena dia tidak melakukan proses